Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mitra. Di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Oke, pada presentasi kali ini kami akan membahas mengenai pengembangan sistem pembelajaran online terintegrasi. Kemudian kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Vivin Kaimudin, 2 Asni Samaga, 3 Nurnas Tianingsih, 4 Mitra saya sendiri, 5 Lasyahrul, 6 Nana Walalayo, 7 Ridwan bin Tahir. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memulai presentasinya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Kaimudin. Di sini saya merupakan pemateri pertama dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang tujuan dan ruang lingkup proyek dan metodologi pengembangan. Metodologi pengembangan yang dipilih yaitu menggunakan metode Agile. Baik, saya langsung saja. Di sini ada tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan sistem manajemen pembelajaran online atau LMS yang user friendly dan mudah digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar di institusi pendidikan. 2. Meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran bagi siswa dan guru. 3. Meningkatkan kualitas dan efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya ada ruang lingkup. 1. Pengembangan platform LMS berbasis web dengan fitur-fitur dasar seperti manajemen pengguna seperti siswa, guru, administrator. Ada penyediaan konten pembelajaran seperti materi, video, dokumen. Ada penugasan dan penilaian, forum diskusi, dan sistem pelacakan kemajuan belajar. 2. Integrasi dengan sistem informasi akademik yang sudah ada. 3. Pengembangan dokumentasi pengguna dan panduan teknis. Selanjutnya yaitu tentang metodologi pengembangan. Metodologi pengembangan yang dipilih yaitu menggunakan metodologi Agile. Sebelum masuk lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu metodologi Agile. Metodologi Agile adalah pendekatan manajemen proyek yang mengorganisir proyek menjadi fase-fase yang dapat dikelola dengan fokus pada kolaborasi dan peningkatan berkelanjutan. Tim mengikuti siklus perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Metodologi Agile juga merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada kolaborasi tim, fleksibilitas, dan pengiriman produk yang berkesinambungan. Pendekatan ini menekankan adaptasi terhadap perubahan, tanggapan cepat terhadap umpan balik, dan kerja tim yang efektif. Metodologi Agile adalah salah satu metode yang cukup banyak digunakan dalam pengembangan suatu software, seperti pada aplikasi mobile, desktop, maupun web. Tujuan utama metodologi Agile adalah untuk menciptakan perangkat lunak berharga dengan biaya produksi minimal, sambil menjaga kualitas produk sebagai prioritas. Metodologi Agile dipilih untuk pengembangan proyek ini karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain kolaborasi. Kolaborasi mendorong kerjasama yang erat antara tim pengembang, penguji, dan stakeholder. Ada fleksibilitas. Fleksibilitas memungkinkan perubahan dan adaptasi terhadap kebutuhan dan masukan selama proses pengembangan. Ada iterasi. Membagi proyek menjadi siklus pengembangan yang lebih kecil, memungkinkan pengujian dan penyempurnaan fitur secara berkelanjutan. Dan yang terakhir ada keterlibatan stakeholder. Memastikan stakeholder tetap terlibat dan memberikan umpan balik selama proses pengembangan. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asni Samaga. Di sini saya akan menjelaskan terkait struktur tim dan pembagian tugas. Di mana di sini ada 6 struktur tim. Yang pertama yaitu project manager, di mana project manager sendiri merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian proyek. Yang kedua, business analyst, profesional yang bertugas menganalisis organisasi atau bisnis untuk menentukan kebutuhan dan masalahnya, serta mengusulkan solusi yang memungkinkan perbaikan proses, produk, layanan, dan perangkat lunak.
Yang ketiga, sistem analis. Bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan sistem teknologi informasi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Selanjutnya, software developer yang bertanggung jawab untuk merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak atau aplikasi. Selanjutnya, quality assurance engineer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan sebelum dirilis ke pasar atau digunakan oleh pelanggan. Yang terakhir ada technical writer, menghususkan diri dalam menyusun dokumentasi teknis yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu pembagian tugas. Yang pertama, pembagian tugas project manager, memimpin rapat tim dan melacak kemajuan proyek. Selanjutnya, mengelola risiko dan komunikasi dengan stakeholder. Selanjutnya, pembagian tugas bisnis analis. Yang pertama, mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna dan stakeholder. Yang kedua, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan. Pembagian tugas yang ketiga yaitu sistem analis. Yang pertama, merancang arsitektur dan sistem LMS atau Learning Management System. Yang kedua, membuat dokumentasi desain sistem. Pembagian tugas yang keempat yaitu software developer. Yang pertama, mengembangkan kode dan mengimplementasikan fitur LMS. Selanjutnya, melakukan unit testing dan integrasi testing. Pembagian tugas yang kelima, quality assurance engineer. Yang pertama, melakukan pengujian sistem secara menyeluruh. Selanjutnya, menemukan dan melaporkan bug. Pembagian tugas keenam yaitu technical writer. Yang pertama, mengembangkan dokumentasi pengguna dan panduan teknis. Selanjutnya, menulis panduan langkah demi langkah untuk menggunakan LMS. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang timeline. Yang pertama ada timeline proyek, yang kedua ada milestones utama. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan timeline proyek. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang apa itu timeline proyek. Timeline proyek adalah representasi visual dari urutan kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan sebuah proyek. Adapun elemen-elemen utama dari sebuah timeline proyek. Yang pertama ada tanggal mulai dan selesai, yang kedua ada tugas atau aktivitas, yang ketiga ada durasi, yang keempat ada dependensi atau ketergantungan, yang kelima ada milestones. Dalam timeline proyek ini ada beberapa fase yang harus dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah diberikan atau ditentukan. Yang pertama, fase pertama ada analisis kebutuhan dan desain. Di sini diberikan waktu selama 2 minggu untuk mengerjakan fase tersebut. Fase yang kedua ada pengembangan, diberikan waktu pengerjaan fase yang kedua di sini selama 6 minggu. Fase yang ketiga ada pengujian dan penerapan. Di sini diberikan waktu pengerjaan selama 2 minggu. Adapun fase yang keempat yaitu pemeliharaan dan dukungan atau terus-menerus. Di fase yang keempat ini tidak diberikan waktu pengerjaan karena di sini dia terdapat di bagian fase yang terakhir, tidak ada fase-fase berikutnya lagi atau tugas-tugas berikutnya. Baik, saya masuk ke materi berikutnya yaitu milestones utama. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu milestones utama. Milestones utama adalah titik-titik penting dalam jalannya suatu proyek yang menandai pencapaian signifikan atau penyelesaian fase-fase penting. Milestones ini digunakan untuk mengukur kemajuan dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana. Adapun beberapa karakteristik dari milestones utama, yang pertama ada pencapaian penting, yang kedua ada tanggal tetap, yang ketiga ada indikator kemajuan, yang keempat ada evaluasi dan pengambilan keputusan.
Di dalam milestonis utama ini ada beberapa penyelesaian. Yang pertama ada penyelesaian dokumen spesifikasi kebutuhan. Yang kedua ada penyelesaian desain arsitektur dan sistem LMS. Yang ketiga ada penyelesaian pengembangan fitur inti LMS. Yang keempat ada penyelesaian pengajuan sistem dan penerapan LMS. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke materi berikutnya. Oke, saya Mitra, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian manajemen risiko dan strategi mitigasi. Sebelumnya kita ketahui dulu, manajemen risiko ini adalah sebuah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan merespon risiko sepanjang siklus hidup suatu proyek atau organisasi. Kemudian, strategi mitigasi adalah langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi atau mengeliminasi dampak negatif dari risiko yang diidentifikasi dalam sebuah proyek. Di sini terdapat 3 risiko. Pertama, keterlambatan proyek. Yang kedua, anggaran melebihi batas. Yang ketiga, risiko kualitas sistem yang rendah. Pertama, di sini risiko keterlambatan proyek. Penyebabnya yaitu perencanaan yang buruk, manajemen proyek yang lemah, keterbatasan sumber daya, perubahan ruang lingkup. Di sini untuk strategi mitigasinya yaitu buat rencana proyek yang realistis dan terukur, lakukan monitoring dan pelacakan kemajuan proyek secara berkala, perencanaan yang matang, manajemen risiko, komunikasi yang efektif. Kemudian yang kedua, risiko anggaran melebihi batas. Di sini untuk penyebabnya yaitu estimasi biaya yang tidak akurat, pengelolaan keuangan yang lemah, perubahan proyek, kurangnya negosiasi dengan vendor. Nah, untuk strategi mitigasinya, lakukan perkiraan biaya yang akurat dan terperinci, gunakan metodologi pengembangan yang fleksibel seperti Agile untuk memungkinkan penyesuaian terhadap perubahan cakupan proyek, kontrol keuangan, estimasi yang akurat, manajemen perubahan. Yang ketiga yaitu risiko kualitas sistem yang rendah. Untuk penyebabnya yaitu desain yang buruk, keterbatasan pengujian, kurangnya keterampilan dan pengetahuan, teknologi dan alat yang tidak memadai. Untuk strategi mitigasi, terapkan standar coding dan pengujian yang ketat, lakukan review kode secara berkala, lakukan pengujian sistem secara menyeluruh, dan perbaiki bug atau kesalahan atau kendala yang ditemukan. Oke, itu saja dari saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi prototipe sistem LMS. Gambar yang Anda lihat merupakan diagram alur proses penggunaan LMS dari sudut pandang siswa. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan LMS. Membuka browser, siswa membuka browser web di perangkat mereka. Tampilan halaman home, siswa diarahkan ke halaman home LMS. Memasukkan username dan password, siswa login dengan username dan password yang diberikan oleh institusi. Verifikasi data, LMS memverifikasi data login siswa. Jika valid, siswa masuk ke halaman utama LMS. Tampilan halaman siswa. Halaman utama menampilkan informasi pribadi, daftar mata pembelajaran, tugas, dan nilai siswa. Akses materi. Siswa memilih menu materi atau mata pembelajaran untuk mengakses materi pembelajaran. Akses video. Siswa dapat memilih menu video untuk melihat video pembelajaran. Mengikuti tes, siswa memilih menu tes untuk mengikuti ujian yang tersedia. Mengisi tes, siswa menjawab pertanyaan yang diberikan dalam tes. Klik tombol selesai, siswa mengirimkan jawaban dengan mengklik tombol selesai. LMS menghitung nilai dan memberikan feedback. Feedback biasanya diberikan kepada siswa setelah mereka menyelesaikan tugas, ujian, atau tes. Tantangan teknis. Tantangan teknis yang pertama, interaksi
dan sistem informasi akademik yang sudah ada. Yang kedua, keamanan data dan privasi pengguna. Yang ketiga, skalabilitas sistem untuk menampung pengguna dalam jumlah besar. Yang terakhir, aksesibilitas sistem bagi pengguna dengan kebutuhan berbeda. Solusi tantangan teknis. Tantangan teknis yang pertama, interaksi dan sistem informasi akademik sudah ada, maka solusinya adalah gunakan standar API yang terbuka untuk interaksi dan sistem informasi akademik. Tantangan kedua, keamanan data dan privasi pengguna. Maka solusinya adalah terapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi dan kontrol akses. Tantangan ketiga, skalabilitas sistem untuk menampung pengguna dan jumlah besar, maka solusinya adalah rancangan sistem dengan arsitektur yang modular dan scalable untuk mengakomodasi pertumbuhan pengguna. Tantangan keempat, aksesibilitas sistem bagi pengguna dengan kebutuhan berbeda, maka solusinya adalah gunakan pedoman desain universal untuk memastikan sistem dapat diakses oleh semua pengguna. Mungkin itu saja dari saya. Slide selanjutnya saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya Minan Awalalayu. Saya akan membawakan materi rencana implementasi dan pengujian. Yang pertama, rencana implementasi. Rencana implementasi adalah dokumen atau blueprint yang menggambarkan langkah-langkah terperinci untuk menerapkan suatu sistem, proyek, atau perubahan, seperti melakukan migrasi data dari sistem lama ke LMS baru, melakukan pelatihan kepada pengguna tentang cara menggunakan LMS. Yang ketiga, berikan dukungan kepada pengguna selama transisi ke LMS baru. Dan berikut rencana pengujian. Rencana pengujian adalah dokumen yang merinci strategi, cakupan, sumber daya, dan jadwal pengujian untuk proyek perangkat lunak. Langkah-langkahnya, lakukan pengujian untuk setiap komponen sistem, lakukan pengujian integrasi untuk memastikan semua komponen bekerjasama dengan baik, lakukan pengujian user adaptive testing dalam kurung UAT untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna, lakukan pengujian performa untuk memastikan sistem dapat menangani beban pengguna yang tinggi. Materi yang berikut, rencana komunikasi dengan stakeholder. Rencana komunikasi dengan stakeholder adalah strategi untuk merinci bagaimana sebuah organisasi atau tim proyek akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dalam kurung stakeholder selama masa proyek. Jadi tim proyek akan mengadakan rapat rutin dengan stakeholder untuk memberikan update proyek, dapatkan umpan balik. Yang berikut, membuat laporan mingguan tentang cara perkembangan proyek, menggunakan platform komunikasi online untuk memudahkan diskusi dan kolaborasi. Ya, mungkin itu saya serahkan kepada pemateri berikut. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan materi manajemen sumber daya dan anggaran. Yang pertama, membuat anggaran detail yang mencakup semua aspek proyek, termasuk pengembangan, pengujian, dan pelatihan. Langkah pertama adalah menyusun anggaran yang rinci dan mencakup semua aspek dari proyek. Berbagai elemen yang harus diperhitungkan ketika menyusun anggaran antara lain yang pertama, pengembangan. Pengembangan itu biaya yang berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan perangkat lunak. Yang kedua, pengujian, biaya yang dikeluarkan untuk memastikan bahwa produk atau sistem yang dikembangkan bebas dari bug. Yang ketiga, pelatihan, biaya untuk melatih staf pengguna akhir. Tujuannya memastikan bahwa semua aspek proyek diperhitungkan dan didanai dengan baik sehingga tidak ada bagian dari proyek yang terabaikan atau kekurangan dana. Yang kedua, mengalokasikan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan proyek. Tujuannya memastikan bahwa setiap aspek proyek dikerjakan oleh orang yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang tepat, sehingga proyek dapat diselesaikan dengan efisien dan berkualitas tinggi. Yang ketiga, mengontrol pengeluaran secara rutin untuk memastikan anggaran tidak terlampaui. Tujuannya menghindari pemborosan dan memastikan bahwa pengeluaran tetap dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Kontrol ini membantu mencegah masalah keuangan yang bisa mengganggu jalannya proyek. Selanjutnya, lessons learned
dan rekomendasi untuk proyek serupa di masa depan. Yang pertama, dokumentasikan semua pembelajaran dari proyek, baik yang positif maupun yang negatif. Tujuannya menyimpan informasi penting tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak berhasil dalam proyek. Dokumentasi ini dapat menjadi referensi berharga untuk proyek-proyek di masa depan. Yang kedua, identifikasi area yang memerlukan perbaikan dan strategi yang efektif. Tujuannya mengidentifikasi kelemahan dan merancang strategi untuk mengatasinya di masa depan. Dengan memahami area yang perlu perbaikan, tim dapat bekerja lebih efisien dan menghindari kesalahan yang sama. Yang terakhir, berikan rekomendasi untuk proyek serupa di masa depan berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari proyek ini. Tujuannya membantu tim di masa depan untuk menghindari kesalahan yang sama dan memanfaatkan strategi yang efektif. Rekomendasi ini bisa mencakup metode kerja, alat yang digunakan, atau pendekatan manajemen yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, proyek dapat dijalankan dengan lebih efisien dan hasil yang lebih baik di masa depan dapat dicapai. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja materi dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin menambahkan atau bertanya sesuatu, saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh kelompok 2 sampai 10. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan di kelompok 3 yaitu Nirsam. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelola dan menyimpan data pengguna dengan aman dan skala besar, sekaligus mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR dan CCPA. Jawab pertanyaan kelompok 3, mengelola dan menyimpan data pengguna dengan aman dan skala besar merupakan tantangan yang kompleks, terutama dengan semakin ketatnya regulasi perlindungan data seperti GDPR dan CCPA. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, implementasi keamanan data yang kuat. Yang kedua, mematuhi regulasi perlindungan data. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi keamanan data. Yang keempat, membangun budaya keamanan data. Yang terakhir, mencari bantuan profesional. Penting untuk diingat bahwa kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data adalah proses yang berkelanjutan. Anda harus terus meninjau dan memperbarui praktik Anda untuk memastikan bahwa Anda mematuhi undang-undang dan peraturan terbaru. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 5 yaitu Tania Teriku. Pertanyaannya adalah apa pengertian dari aksesibilitas dan fleksibilitas dalam pembelajaran online bagi siswa dan guru. Jadi, fleksibilitas mengacu pada kemampuan sistem pembelajaran online untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan jadwal siswa dan guru. Sedangkan aksesibilitas merujuk pada sejauh mana semua siswa dan guru dapat mengakses dan menggunakan platform pembelajaran online tanpa hambatan. Selanjutnya pertanyaan di kelompok 8 yaitu Cinta di Bermula. Pertanyaannya adalah bagaimana kalian akan menginteraksikan berbagai alat learning seperti LMS, video conference, dan sistem penilaian otomatis dalam satu platform manajemen pembelajaran online yang efisien dan aman. Jawaban dari pertanyaan dari kelompok 8 adalah menginteraksikan berbagai alat learning seperti LMS, video conference, dan sistem penilaian otomatis dalam satu platform manajemen pembelajaran online yang efisien dan aman dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, memilih platform yang tepat. Kami memilih platform yang menawarkan semua fitur yang dapat kami perlukan, seperti LMS, video conferencing, sistem penilaian otomatis, alat kalkulasi, dan alat pelacakan kemajuan. Kemudian yang kedua, interaksi API. Kami gunakan API Application Programming Interface untuk menghubungkan berbagai alat learning kami. Ketiga, standar SCORM. Kami gunakan standar SCORM untuk membuat konten learning yang dapat dibagikan dan digunakan di berbagai platform. Yang keempat, cloud computing. Kami gunakan layanan cloud computing untuk menyimpan data
dan menjalankan platform e-learning kami. Terakhir, keamanan data. Kami pastikan platform e-learning kami mematuhi semua regulasi perlindungan data yang berlaku seperti GDPR dan CCPA. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 9, yaitu dari data uploading. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi tantangan dalam pengembangan sistem manajemen pembelajaran online. Seperti yang sudah dijelaskan di slide 16, solusi mengatasi tantangan adalah yang pertama, gunakan standar API yang terbuka untuk interaksi dengan sistem informasi akademik. Yang kedua, terapkan langkah-langkah keamanan yang tepat untuk melindungi data pengguna seperti enkripsi dan kontrol akses. Yang ketiga, rancang sistem dengan arsitektur yang modular dan scalable untuk mengakomodasi pertemuan pengguna. Yang keempat, gunakan pedoman desain universal untuk memastikan sistem dapat diakses oleh semua pengguna. Untuk pertanyaan yang sisanya akan dijawab secara tertulis.